Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Nanti silakan kalian jawab sesuai dengan kalian menonton video ini. Ya, oke. Sebelum saya mulai materi di pertemuan pertama ini, saya mohon maaf dan kami Bapak Ibu guru juga mohon maaf karena mungkin pembelajaran di beberapa bulan ke depan harus dilaksanakan secara daring atau online. Tapi walaupun kita laksanakan secara online atau daring, tetap harus semangat, tetap harus mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan supaya nanti tujuan-tujuan dari pembelajaran bisa dicapai dengan baik. Oke ya, semangat untuk kelas 11 TKJ terutama. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, apa itu VLAN? Apa itu Virtual Local Area Network? Nanti kita akan pelajari. Oke, langsung saja daripada nanti kalian kehabisan kuota, terlalu lama videonya. Ya, ini, oke. Nah, kita akan masuk materi Virtual Local Area Network atau disingkat VLAN. Mungkin di kelas 10 ya, di kelas 10 harusnya sudah pernah mendengar atau sudah pernah belajar mengenai Virtual Local Area Local Area Network ya. Local Area Network seharusnya sudah pernah belajar. Nah, hari ini kita akan belajar, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai VLAN. Jadi apa beda VLAN dan juga LAN atau Local Area Network? Sebenarnya hampir mirip-mirip, tapi ada sedikit penambahan atau teknologi terbaru dari VLAN itu sendiri. Oke, kita masuk ke konsepnya dulu ya. Nah, ini adalah konsep dari VLAN. VLAN adalah sebuah model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda tapi tetap lewat perangkat penghubung yang sama. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan kecil atau subnet berada dalam jaringan atau switch yang sama. Oke, maaf sebentar. Ya, lanjut. Oke. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa yang baru dari VLAN, apa yang berbeda dengan LAN atau perangkat terdahulunya, ya ini teknologi terbaru VLAN. Bedanya adalah ya konsep LAN itu adalah kita berada ketika suatu perangkat itu terhubung dalam satu jaringan LAN, maka perangkat-perangkat tersebut menjadi atau berada dalam jaringan yang sama. Nah, di VLAN itu sendiri kita akan mencoba ya, di VLAN itu sendiri fiturnya itu dapat digunakan untuk membagi jaringan yang sama, perangkat-perangkat yang berada pada jaringan yang sama ke dalam bagian-bagian kecil. Jadi yang sebelumnya ya gampangannya kayak kelas itu ya, kayak kelas. Di dalam kelas itu kelas 11 TKJ 1 misalnya contohnya, itu kan berada dalam lingkup yang sama, lokal area network yang sama, berada dalam jaringan yang sama. Tapi di dalam jaringan yang sama itu di VLAN ya dengan teknologi baru itu dapat digunakan untuk membagi ya jaringan yang sama itu bahkan dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, misalnya di kelas itu per baris kan ada baris-baris, misalnya 4 baris. Nah, masing-masing barisan itu mereka bisa saling berkomunikasi tanpa mengganggu barisan lain. Jadi kalau konsep dari LAN itu adalah satu kelas penuh, ada satu pengajar, ketika satu pengajar itu memberikan informasi, otomatis semuanya mendengar ya, otomatis semuanya mendengar. Nah, ketika kita buat menjadi kita tambahkan fitur VLAN-nya atau kita tambahkan konfigurasi VLAN, maka yang terjadi adalah yang sebelumnya satu informasi itu bisa diakses oleh semua perangkat dalam satu jaringan yang sama, sekarang menjadi
ya, ketika kita buat kelompok-kelompok, maka hanya kelompok-kelompok itu yang bisa mengakses satu informasi di dalam kelompok tersebut. Ya, misalnya satu baris yang paling kanan, ya, baris paling kanan, dia di situ punya informasi sendiri. Nah, baris lain tidak akan mungkin bisa menerima. Itu adalah konsep dari VLAN. Mereka tetap dalam satu jaringan yang sama, tapi di jaringan yang sama itu ada kelompok-kelompok kecil lagi, bagian-bagian kecil. Itu adalah fitur atau teknologi terbaru dari VLAN atau Virtual Local Area Network. Dan VLAN itu sendiri lebih berfokus kepada logikal. Ya, secara fisikal mereka berada dalam jaringan yang sama, tapi secara logikal, secara program, secara software, mereka terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Ya, lebih jelasnya bisa kalian lihat konsep ini. Ya, contoh konsepnya ini. Nah, di sini ada lab TKR dan lab TKJ dihubungkan ke dalam satu switch. Nah, switch ini menghubungkan perangkat-perangkat ini menjadi satu jaringan yang sama. Nah, ketika contohnya guru TKJ ini, guru TKJ ingin, ya sebenarnya ingin share informasi ke guru TKR misalnya. Tapi karena ini di sini konsepnya masih LAN, belum menggunakan VLAN, maka yang terjadi informasi yang diberikan oleh guru TKJ ini bisa diakses oleh toolman TKJ, oleh toolman TKR. Karena konsep dari LAN itu adalah broadcast. Broadcast itu ketika satu informasi diberikan di satu perangkat, maka perangkat yang tersambung ke dalam jaringan tersebut atau terhubung dalam jaringan tersebut bisa mengaksesnya. Tuh. Nah, ketika kita konfigurasi dengan menggunakan fitur baru yaitu virtual atau VLAN, ya, secara logikal kita konfigurasi, maka kita bisa mengelompokkan. Ya, misalnya guru dengan guru, toolman dengan toolman. Ya, ketika guru TKJ ingin menyampaikan informasi kepada guru TKR, tidak mungkin atau tidak akan dapat diterima oleh toolman TKJ dan juga toolman TKR. Itu adalah fitur dari virtual. Tapi secara fisik dia tetap satu jaringan. Cuman secara virtual diprogram, kita atur, kita konfigurasi di programnya supaya hanya satu kelompok ini yang bisa mengakses informasi di kelompok ini. Nah, yang lainnya tidak bisa. Dan juga sebaliknya, toolman dengan toolman. Begitu. Jadi konsep dari VLAN itu membagi satu jaringan yang sama ke dalam bagian-bagian atau subnet. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat VLAN. Yang pertama, fitur VLAN ini hanya bisa ditemukan di switch jenis manageable. Ya, jenis switch itu ada dua, switch manageable dan juga unmanageable. Nah, VLAN sendiri hanya bisa digunakan di switch manageable. Nah, untuk switch manageable ada banyak pilihan, ada MikroTik, Cisco, TP-Link, D-Link, dan lain sebagainya. Akan tetapi ya karena terpaksa kita tidak bisa bertatap muka untuk melakukan praktek konfigurasi VLAN, maka kita ada alternatif, bisa menggunakan aplikasi simulasi yang mirip, ya, yang aplikasi itu sangat mirip sekali dengan aslinya, ya perangkat aslinya. Ya, aplikasi tersebut namanya Cisco Packet Tracer. Nanti akan saya share aplikasinya, silahkan bisa mungkin yang punya laptop bisa mencoba untuk simulasi setelah ini, coba untuk praktek setelah ini. Kalau misalnya tidak punya ya insya Allah dengan mengamati video ini, dengan belajar di video atau referensi-referensi lain, nanti kalian bisa paham mengenai VLAN itu sendiri. Ya, selanjutnya apa perbedaan LAN dan VLAN? Itu tadi sudah dijelaskan ya, bahwa secara fisik ya, kalau LAN itu secara fisik kita tetap dalam jaringan yang sama. Tapi kita gunakan fitur VLAN, ya kita gunakan virtual, ya secara LAN, secara fisik kita satu jaringan, ya satu kelas yang sama, TKJ 2, ya TKJ 2. Tapi di
logikal secara softwarenya kita bagi lagi. Ya, jadi ada switch yang punya ya switch manageable tadi yang punya fitur yang dapat digunakan atau secara logikal dapat digunakan untuk mengkonfigurasi LAN, jaringan LAN supaya bisa terbagi ke dalam bagian-bagian kecil. Itu adalah perbedaan antara LAN dan juga VLAN. Nanti kalau misalnya kurang paham atau mau ditambahin silahkan bisa japri, bisa lewat grup atau bisa lewat media-media lain, silahkan untuk mencari referensi sebanyak mungkin supaya pengetahuan mengenai VLAN ini sendiri khususnya tidak hanya terpaku dari saya. Ya, mungkin ada yang mungkin sudah paham, Pak, sebenarnya VLAN seperti ini, VLAN seperti ini. Ya, silahkan bisa disampaikan. Nah, selanjutnya sebelum nanti kita laksanakan simulasi atau mencoba aplikasi Cisco Packet Tracer, ini adalah tugas. Ya, tugasnya hanya 2 dan 2 ini kalian boleh pilih salah satu. Nah, jawaban itu nanti kalian jawab, kalian isi di form yang sama dengan absensi. Jadi nanti video ini saya kirimkan beserta link absensinya. Jadi kalian absen sekaligus ngisi jawaban salah satu saja. Bisa yang pertama, apa perbedaan switch manageable dan unmanageable, atau yang kedua, jelaskan perbedaan konsep VLAN mode terang dan mode akses ya. Di sini maaf sebentar saya ganti. Di sini mode akses ya. Mode akses. Ya, seperti ini tulisannya. Jadi, perbedaan konsep VLAN mode terang dan juga mode akses. Nah, salah satu saja. Nanti kalian absen, tulis nama, di situ nanti saya sediakan formnya, saya kirimkan linknya, tulis nama, nomor absen, setelah itu jawablah salah satu dari 2 ini. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan simulasi konfigurasi VLAN. Nah, ini saya akan memperlihatkan sedikit konfigurasi dasar dari VLAN melalui aplikasi simulasi yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah Cisco Packet Tracer. Aplikasinya juga nanti akan saya kirimkan kalau misalnya ada yang punya laptop ya bisa sambil praktek di rumah, sambil mencoba-coba mengkonfigurasi. Nih. Klik 2 kali, kalian install dulu, nanti diinstal dulu, lalu klik 2 kali, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, bentar ya. Oke. Ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Nih, aplikasinya seperti ini. Ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita untuk konsep VLAN-nya kita buat seperti ini aja ya, seperti nah seperti ini ya konsepnya. Kita coba buat supaya guru dengan guru, toolman dengan toolman bisa saling komunikasi tanpa keluar ke kelompok ini. Ya, misalnya toolman tidak mungkin bisa mengakses informasi dari guru TKR. Toolman TKJ tidak mungkin bisa mengakses informasi dari guru TKJ dan sebaliknya. Tuh. Kita akan coba konsep seperti ini. Pertama, ya di bagian paling kiri ini, paling kiri bawah, ya kita klik network device, lalu di bawah itu ada router switch. Kita pilih switch. Nah, kalian klik switch itu nanti akan muncul seperti ini. Kita klik, taruh di tengah. Terus seperti ini. Oke. Setelah itu, ini switch-nya ya, kita anggap sebagai switch tadi di tengah. Lalu kita isi komputernya paling atas ini, bagian atas, terus nomor 2. Ya, nomor 2 ini. Ya, terus ini bawahnya paling kiri. Di sini ada tulisan PC, klik, tambah, klik, tambah lagi, tambah berdasarkan kebutuhan. Tadi konsepnya 4, ya 4 device atau 4 perangkat. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya apa?
Selanjutnya tinggal kabelnya ya, tinggal kabelnya. Untuk menambahkan kabelnya kita pilih yang ini, gambar kilat ini, gambar kilat. Nah, di sini ada pilihan banyak kabel. Ya, ada konsol, strike, ada cross dan lain sebagainya, ada fiber juga. Nah, untuk menghubungkan antara komputer dengan switch pakai apa? Pakai kabel strike ya, kita pakai kabel strike. Oke, kita pilih di sini, kita klik di sini. Nah, kita pilih Fast Ethernet. Fast Ethernet itu kalau di komputer fisik itu sama dengan port RJ45. Ya, portnya. Ya, kita pasang ke port komputernya, lalu kita pasang ke port switch. Nah, di sini untuk switch-nya ada 24 port Fast Ethernet. Nah, kita pilih salah satu. Saya pilih yang nomor 1 dulu. Nah, berarti port 1 di switch ini masuk ke PC pertama. Selanjutnya pasang lagi sini ke sini. Nah, ini pil kedua. Selanjutnya yang ini di switch dulu bisa ya, jadi nggak harus di PC dulu. Di switch dulu baru ke PC boleh. 3 di sini 1. Kalau di PC kan cuma punya 1 port. Nah, ini 4 sini. Oke. Oke, di sini saya buat bagiannya dulu biar tidak bingung. Ya, hijau. Nah, maaf sebentar. Kasih fill. Ya. Nah, di sini kita kasih tanda biar kelihatan perbedaannya. Nah, oke, terus di sini kita tulis TKJ. Terus di sini TKR. Ya, ini TKJ, ini TKR. Terus di sini kita tulis guru. Ini komputer guru. Terus di sini guru. Terus di sini kita pindah ke ini kita bisa pindah ya. Pindah ke sini. Terus kita tulis lagi guru. Terus yang terakhir, maaf, bukan guru ya, toolman. Oke, terus yang terakhir, ya di sini juga toolman. Oke, nah ini konsepnya sudah jadi, ya dan masing-masing komputer semuanya sudah tersambung ya, baru tersambung, bukan terhubung. Ya, kenapa saya bilang baru tersambung? Karena apa? Untuk menghubungkan, ya, yang namanya menghubungkan, kita menghubungkan antar perangkat supaya dalam satu jaringan yang sama, kita harus isikan yang namanya atau kita konfigurasi jaringannya, ya melalui IP address-nya. Kalau di komputer ya sama, IP address-nya kita harus konfigurasi. Ya, kita cek dulu. Cara ngeceknya gini. Ini terhubung belum sih? Kita ceknya gini. Ini gambar surat ini. Surat yang tertutup, klik, coba diklik ke sini. Nah, no fusial port. Ya, itu terjadi karena kita belum isikan IP-nya. Ya, sekarang kita coba ya. Kita isikan masing-masing perangkat ini dengan IP address dan jaringannya harus sama ya. Jaringannya harus sama. Oke, kita buka PC pertama. Masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Kita ketikkan IP-nya. Ya, contohnya ini ya, 192.168.1.1 misalnya. Terus ini subnetnya biarkan, gateway-nya kita coba pakai 192.168.1.254 misalnya ya, 254. Ya boleh 1, ya boleh 254. Tapi nanti gateway-nya harus sama ya di masing-masing perangkat. Oke, kita coba di sini. Untuk yang kedua, desktop lagi, IP configuration 192.168.1.2. Yang pertama tadi sudah 1, ini kita buat 2. Terus di sini harus sama, 1.254 tadi. Yang ketiga juga sama. Jaringannya harus sama, IP-nya harus berbeda untuk IP address-nya. 1.3.
Terus gateway-nya kita buat sama. Gateway itu setiap perangkat harus sama semua. Oke, terus di sini sebenarnya nggak diberikan gateway pun nggak masalah, ya. Nanti kalau kita ingin konfigurasi antar jaringan itu sangat berguna sekali. Oke, masuk di pengaturan keempat 192.168.1.4. Nah, ini berikan kita buat sama juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek ini sudah terhubung belum? Ya, kita coba kirim surat. Nah, kalau di sini tulisannya sudah sukses full, itu berarti sudah terhubung. LAN-nya sudah terhubung. Lihat ini, sudah terhubung semua. Oke, sudah. Nah, semuanya sudah terhubung. Nah, setelah ini tinggal kita konfigurasi supaya agar ya kalau ini kan masih guru ke Toolman bisa. Ya, sama. Ini ke Toolman bisa. Kita akan coba supaya yang aksesnya itu hanya private ke guru dan guru, Toolman dan Toolman. Kita coba. Jadi ini maaf, sebentar. Kita coba pakai yang ini. Nah, seperti ini. Jadi guru dengan guru. Coba ya. Kemudian tambahkan lagi sekalian. Toolman ini hanya untuk menandai aja ya. Jadi boleh digambar, boleh enggak. Ini saya supaya ada penandanya. Nah, saya agak geser ini. Nah, ini sama-sama di lingkup TKJ. Ini guru dengan guru, ini Toolman. Kita buat supaya guru dan guru, Toolman dan Toolman yang bisa berkomunikasi. Antar guru dan Toolman tidak bisa. Ya, kita masuk ke konfigurasinya. Masuk ke switch-nya dulu. Switch, klik satu kali aja cukup. Klik. Lalu kita masuk ke CLI. Ya, kita enter di sini. Lalu kita ketikkan enable. Ya, sudah masuk. Lalu terlebih dahulu kita cek, sudah ada VLAN-nya belum sih? Kita cek. Caranya show VLAN. Nah, di sini ternyata sudah ada, tapi masih default semua. Ya, default dalam artian, ya kita lihat. Nah, ini semua portnya masih dalam satu VLAN. Jadi mau share satu di perangkat satu ini mau share ke sini misalnya, perangkat lain akan bisa mengakses karena masih dalam satu lingkup, satu kelompok. Nah, kita akan coba konfigurasi VLAN-nya supaya tadi sesuai rencana guru dengan guru dan Toolman dengan Toolman bisa saling berkomunikasi tanpa saling bisa, misalnya guru dengan Toolman bisa mengakses satu sama lain. Jadi hanya guru dengan guru atau Toolman dengan Toolman. Oke, kita masukkan konfigurasinya. Ketikkan conf spasi T. Ya, conf spasi T. CONF spasi T. Selanjutnya, ya kita buat ID VLAN-nya. ID VLAN-nya itu berupa angka ya. Misalnya saya ketikkan VLAN spasi 25. Bebas ya. Angkanya bebas. Oke, VLAN spasi ini. Terus selanjutnya kita kasih nama. Name. Guru. Enter. Ya. Kita sudah kasih nama. VLAN 25 itu namanya guru. Hanya untuk guru. Selanjutnya kita masukkan ya, perangkat-perangkat ini ya, kita daftarkan perangkat ini supaya hanya guru-guru saja yang bisa mengakses. Cara mengetahuinya bagaimana? Ya, kita lihat berdasarkan interface-nya ini ya. Ya, sebelum kalian masuk ke konfigurasi tadi lihat ya, yang menuju ke sini itu adalah FA0/1 atau port 1. Yang menuju ke sini itu adalah FA0/3 atau port 3. Berarti yang akan kita pindahkan ke VLAN guru atau VLAN 25 itu hanya port 1 dan port 3. Caranya bagaimana? Seperti ini.
Oke, kita ketikkan int spasi fa 0/1. Ya, 0/1 itu punya port 1. Enter. Ya. Lalu kita masukkan port tersebut ke VLAN 25. Caranya switch port ya, akses VLAN 25. Switch port akses VLAN 25. Ya, switch port spasi akses spasi VLAN spasi 25. Enter. Maka dengan kita beri perintah itu, interface port 1 akan masuk ke VLAN 25. Sekarang kita masuk ke int fa 0/3. Jadi punya yang ini ya, yang jalur ke sini. 3. Enter lagi. Ya, selanjutnya kita ketikkan switch port akses VLAN 25 lagi. Ya. Ini kuning tandanya, dia proses. Setelah dikonfigurasi pasti nanti akan berwarna kuning. Nanti hijau lagi kalau sudah nyala. Ini sudah proses konfigurasi. Oke, lanjut kita masuk ke toolman. Ya, kita masuk ke toolman. Selanjutnya kita exit dulu ya. Exit itu untuk keluar ke konfigurasi VLAN-nya, VLAN 25-nya. Exit. Nah, sekarang kita buat VLAN baru. VLAN spasi berapa ya? 50 misalnya. Enter. Ya, VLAN 250 itu kita kasih nama toolman. Ya, name sama spasi toolman. Enter. Oke, kita sudah buat VLAN 50. Kita sudah kasih nama VLAN tersebut dengan nama toolman. Lalu kita masukkan port ini, ya, port yang menuju ke toolman itu ke VLAN 50 atau VLAN toolman. Di sini ada port 0/2 dan juga port 0/4. Nah, FA itu fast Ethernet ya, FA itu fast Ethernet atau port sama aja. Kita masukkan int fa 0/2 enter. Kita masukkan switch port akses VLAN 50 ya. 50. Kalau 25 nanti masuknya ke guru. Enter. Nah, dia masuk ke toolman. Selanjutnya lagi int fa 0/4. Enter. Buat lagi switch port akses VLAN 50. Oke. Selanjutnya kita exit. Exit satu lagi untuk keluar ke konfigurasi. Lalu kita coba cek VLAN-nya sudah ada belum yang kita buat tadi. Nah, ini terlihat. Nah, ini adalah VLAN yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah VLAN yang sudah kita buat tadi. VLAN 25 namanya guru yang boleh mengakses port 1 dan port 3. VLAN 50 nama toolman yang bisa mengakses port 2 dan port 4. Untuk lebih mantapnya lagi kita coba. Kita coba ya. Ya, di sini klik ke sini lalu kirimkan. Sukses. Ya, toolman-nya. Toolman ke toolman. Sukses. Lalu kita coba. Tadi sebelum kita konfigurasi toolman dengan guru masih sukses. Kita coba sekarang setelah kita berikan konfigurasi VLAN. Dari guru TKJ ke toolman TKJ misalnya. Lihat, pilot. Kemudian dari guru TKR ke toolman TKR. Pilot lagi. Kemudian kita coba ke sini. Kasih pilot, apalagi wong satu jurusan aja enggak bisa, apalagi beda jurusan. Nah, itu. Jadi seperti itu konfigurasi dasar dari VLAN. Nah, silakan untuk dipahami, ya silakan untuk dipahami dan juga saya minta untuk kalian juga mencari referensi, mempelajari referensi-referensi lain. Ya, pada dasarnya, pada intinya VLAN itu konsepnya, tujuannya seperti ini. Jadi menjadikan satu jaringan
menjadi bagian-bagian lagi. Ini kan sebelumnya satu jaringan, ini pakai switch kan. Beda lagi kalau kita pakai router itu jelas beda jaringan. Nah, ini kita pakai switch, sebelumnya satu jaringan yang sama, kita pecah lagi jaringan tersebut. Itu merupakan fitur dari virtual local area network. Oke, untuk pertemuan pertama di materi VLAN ini sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, misalnya ada pertanyaan terkait materi, terkait VLAN, atau misalnya, Pak, seharusnya seperti ini, Pak, VLAN itu. Pak, seharusnya VLAN itu seperti ini. Silahkan. Ya, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Jadi, sudah nggak zamannya lagi itu fokusnya ke guru. Jadi, kalian bisa cari referensi sebanyak mungkin itu dari internet malahan. Dari Google, dari YouTube, tutorial-tutorial itu banyak sekali. Jadi, pada dasarnya konsepnya dulu kalian paham, VLAN itu adalah konsep atau fitur yang digunakan untuk membagi suatu jaringan yang sama, ya satu jaringan sama ke dalam bagian-bagian kecil. Itu adalah VLAN. Jadi sak kelas dibagi kelompok-kelompok. Itu entengnya seperti itu ya. Mudahnya seperti itu. Jadi konsep VLAN seperti itu. Saya harapkan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Dan juga link dari absensi pasti akan saya kirimkan beserta video ini. Kemudian tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, tugas untuk 2 soal itu tadi silahkan pilih salah satu, dijawab, itu nanti jadi bagian dari absensi kalian. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.